Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Nugranur dari kelas EKIS 5G Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar manajemen proyek, analisis investasi, peramalan dan perencanaan agregat, pemilihan lokasi, dan juga desain produk, jasa, dan kapasitas produk. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Nah, secara umum, manajemen adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau disebut dengan efisien. Nah, sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek yang efektif dan juga efisien. Yang kedua yaitu analisis investasi. Nah, menurut Getman, kegiatan investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan biaya besar yang berdampak pada jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Nah, oleh karena itu, analisis yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan direalisasikan. Nah, berinvestasi dalam bentuk properti itu memiliki tujuan yang berbeda-beda pada setiap orang yang melakukannya. Nah, tujuan yang pertama adalah investasi dilakukan dalam jangka pendek atau investasi dijual kembali kepada pihak lain dan bertujuan. Yang kedua adalah investasi dilakukan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki kemudian disewakan. Yang ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Nah, peramalan adalah suatu usaha memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Nah, sedangkan perencanaan agregat merupakan suatu metode pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka waktu yang menengah. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi. Nah, definisi dari lokasi adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda. Nah, keadaan pada suatu permukaan bumi. Nah, lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimaksud adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung atau untuk berbelanja. Tempat itu berupa daerah atau pertokoan, suatu stand atau kantor bar. Nah, di dalam maupun di luar gedung. Nah, lokasi yang strategis ini mempengaruhi seseorang dalam menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian karena lokasinya yang strategis, terletak di arus bisnis. Nah, yang kelima yaitu desain produk dan jasa. Nah, produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan dan juga menjaga aktivitas operasional dan juga kesehatan keuangan perusahaan. Nah, dalam menghasilkan produk, perusahaan itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena produk yang baik adalah kunci sukses dari sebuah perusahaan. Apapun yang kurang dalam menentukan strategi produk dapat menghancurkan perusahaan tersebut. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik. Nah, tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, dengan demikian jasa dapat diartikan sebagai suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud untuk memenuhi kebutuhan sebuah pelanggan. Nah, yang keenam yaitu kapasitas produk. Nah, adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas, atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, kapasitas produksi ini menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Nah, kapasitas produksi ini menentukan beberapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada.
Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.